Eh, pada kesempatan ini kita berbahagia kedatangan Pak Kurniawan. Pak Kurniawan salah satu tokoh dari kantor pemadam kebakaran Kota Bandung ya Pak Ya, Kur. Ini bisa menjadikan kita lebih menyadari tentang pentingnya satu keahlian, bukan juga keahlian yang semata diajarkan di kelas, tetapi juga yang harus dimiliki oleh semua stakeholders warga Kota Bandung dan juga ada hubungan dengan Pak Irwan nih, early career dan sebagainya karena sementara ini tidak menjadi perhatian gitu ya. Padahal kalau kita lihat keinsinyuran gitu ya, program profesi insinyur fokus ke dalam tiga hal. Ada profesionalisme, ada etika, dan satu lagi itu K3L itu termasuk ini ya ya, Pak Kurniawan. Silakan mungkin Pak Kurniawan bisa cerita bagaimana Ini bisa ngobrol santai aja ini sih. bisa tertambat hatinya di pemadam kebakaran padahal dulunya di Bapeda kan. Oh, gitu. Ah, Oh, di beliau Bapeda. kan lama menjadi sekprinya Pak almarhum ya Pak Wali Kota Bandung Mang Odet. Mangga Pak Kurniawan. terima kasih hatur nuhun Pak Ridwan dan teman-teman di ITB. Berbahagia sekali saya dapat hadir dalam kesempatan ini. Tentu ini suatu hal yang positif bagi kami di Dinas Kebakaran. Setidaknya orang harus mulai memahami tugas dan fungsi Dinas Kebakaran itu apa saja. Sementara ini baik kalangan awam maupun para akademisi mungkin ya salah satunya dan teman-teman di sini, saya juga ingin bertanya nih, memahami melihat dinas kebakaran atau peristiwa kebakaran itu apa sih? Nah, kalau saya punya pengalaman nih waktu kelas 3 SD Pak Irwan waktu masih di Garut. Sedang waktu itu kan kelas 3 SD tahun 1979, hiburannya cuma dongeng Sunda yang ada dari radio gitu ya. Terus saya koleksi perangko, terus kebetulan keluarga memelihara beo, tiba-tiba rame begitu ya. Beo itu ternyata di belakang rumah kita kebakaran. Wah, itu kita udah gelap aja, tidak tahu harus bagaimana. Dan kita tidak ada gambaran dan memang tidak diajarkan ada pemadam kebakaran atau enggak ada kan. Terus apa yang pertama kali kita selesaikan, saya masih ingat waktu itu tidak bawa baju. Yang saya bawa itu radio karena suka mendengarkan itu dongeng radio sama karena koleksi perangko susah bawa koleksi padahal ini baju pakai satu aja baju pergi aja gitu. Nah, padahal kan mungkin tidak sederhana itu karena kan saya sadarnya setelah kuliah di luar negeri gitu ya, ternyata baru sadar bahwa kalau di situ itu tiap rumah per 6 bulan pemerintah kota itu memohon izin untuk masuk ke rumah masing-masing untuk mengupdate kesiapan APAR gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin disitulah mulai sadar begitu ya bahwa penting. Terus kemudian yang baru lalu itu ya ketika Bapeda Kota Bandung kebakaran itu, terus kan ITB jadi berbalik, apakah kita siap juga kalau terjadi demikian gitu kan? Nah, gitu. Nggak tahu kalau Pak Irwan gimana punya pengalaman sendiri di sana di tambang. Iya, apa ya nyebutnya kalau di luar sana fire department ya. Ya, Fire department dan bahkan itu impian banyak anak-anak. betul. Cita-cita loh jadi fire department. Bahkan saya waktu saya sekolah di Jepang. Teman lab saya itu anak Jepang, lulus S1 gitu. Bachelor, terus dia dengan bangga saya akhirnya terima di fire department. Oh. Impiannya dia, jadi dia memang sekolah, terus memang targetnya mau jadi dia sarjana gitu ya. Terus targetnya memang daftar bisa diterima di departemen pemadam kebakaran gitu ya, fire department. Impian dia gitu ya, sangat heroik. Jadi intinya dia bangga dengan profesinya. Jadi kalau saya ngelihat sekarang tinggal bagaimana kita memandang profesi itu. Profesi itu kan harus punya marwah atau ini ya, semacam bahwa saya bangga dengan profesi Pak Ridwan, saya sebagai profesi akademisi dosen gitu ya. Kita harus bangga ya. Nah, kebanggaan itu juga harus seimbang dengan persepsi masyarakat. Ya, kalau masyarakat kita kan memandang wah ini mah urusannya sama pemadam kebakaran aja, skill nggak perlu gitu ya, yang penting berani gitu ya. Padahal itu kan untuk bekerja itu tidak hanya masalah berani atau tidak gitu ya, pasti ada skill yang di situ yang harus dikuasai, psikologi yang dikuasai gitu ya, mengatasi hal tersebut gitu. Nah ini yang mungkin kalau saya melihat ya persepsi masyarakat itu
terhadap pemadam kebakaran atau dinas kebakaran ya, itu yang mungkin saya nggak tahu di Indonesia tuh positif, seperti orang melihat wah bangga saya jadi dokter gitu ya. Nah ini yang harus mungkin, karena itu profesi yang menurut saya skill ya, tidak hanya nyali ya, skill, menguasai teknis tertentu, psikologinya harus main. Keinsinyurannya. Ya sama dengan profesi-profesi kita gitu. Jadi kalau menurut saya ini lebih menekankan contoh buat Direktur Pendidikan Non Reguler ITB, bahwa kalau ingin tahu multidisiplin yang prakteknya seperti apa ya ini. Iya. Pemadam kebakaran gitu kan. Keinsinyuran iya karena K3L, terus kemudian psikologi iya, terus penanganan massa ya, komunikasi kepada massa supaya tidak itu. Terus sekarang jadi meluas ya Pak Kurniawan, jadi nangkep ular, lebah. Sekarang penyelamatan non kebakaran menjadi primadona. Handphone masuk ke gorong-gorong manggil pemadam kan gitu. Lebah udah jelas itu. Mobil terperosok manggil pemadam. Kenapa nggak ke towing? Towing kan berbiaya. Kalau ke kami gratis. Itu layanan-layanan yang penyelamatan non kebakaran sekarang menjadi primadona masyarakat. Saya kira ini menjadi hal yang positif ya untuk membangun citra. Tapi kembali lagi kepada tadi yang disampaikan, bahwa memang di luar negeri ini menjadi profesi yang mulia dan impian banyak anak-anak. Setahun yang lalu saya ketemu dengan dosen saya waktu itu di Unisba. Cucunya kebetulan tinggal di Jerman karena memang anak mantunya lagi sekolah di sana. Cerita kayak sambil liatin video call itu ya tadi boneka pemadam, mobil pemadam dan semua yang berbau pemadam, dan dia sangat mengidolakan profesi pemadam. Nah, sementara kita di Indonesia setiap hari Selasa, Kamis di kantor kami itu selalu dikunjungi oleh anak-anak TK maupun SD untuk mengenal profesi pemadam. Nah, kalau ditanya siapa yang mau jadi pemadam, itu minoritas 1-2 aja. Kalau mereka main ke sana senang karena apa? Karena lihat mobil pemadam dan main hujan-hujanan, biasa disemprot pakai mobil blambir. Nah, kemudian ini ada satu hal yang menarik karena kebetulan 1 tahun terakhir ini saya baru bertugas di Dinas Kebakaran dan banyak berkomunikasi dengan teman-teman damkar yang lain. Jadi memang profesi damkar di Indonesia ini masih belum menjadi cita-cita atau goals dari para ASN kita. Padahal ya dulu sama saya juga ketika beralih dari sekretariat daerah kemudian tugas di Dinas Kebakaran, ini dinas ngapain sih? Karena basically saya pernah jadi lurah, kemudian bidang pencegahan itu salah satu yang saya bayangkan ketika membaca tugas pokok dan fungsinya itu ada pemberdayaan masyarakat, dan saya ingat waktu itu di kelurahan sempat diminta usulan nama-nama dari unsur masyarakat untuk pembentukan Satuan KAR, Satuan Relawan Pemadam Kebakaran. Saya menarik nih. Ini karena basically saya senang bermasyarakat karena dulu juga pegiat organisasi kemasyarakatan pemuda. Ini satu hal yang menarik bagaimana kita membangun partisipasi masyarakat, mengembangkan relawan. Dan setelah saya masuk, barulah saya mengenal adanya namanya relawan pemadam kebakaran. Tapi ada yang menarik setelah saya baca kemudian ternyata kaitan dengan kepencegahan ini, apalagi di building, di gedung itu banyak aturan-aturan yang dilahirkan oleh Kementerian PU. Permen PU 26, Permen PU 20, 25. Kemudian jauh sebelumnya juga terkait dengan keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Saya agak sedikit shock juga Pak Ridwan nih. Ya teh naon itu ya. Bidang pencegahan Dinas Kebakaran. Saya pelajari, saya coba cari tahu. Kan biasa dulu zaman di Bapeda sering sekali kita ketemu dengan teman-teman akademisi ya, karena banyak kajian-kajian yang dikerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi untuk mengkaji persoalan-persoalan di Kota Bandung. Nah, ketika di Dinas Kebakaran ini siapa yang concern teman-teman akademisi ini terkait dengan dunia kebakaran itu? Karena tadi kalau memahami kebakaran dari suatu peristiwa kebakaran, terjadi api ya padamkan.
secara insting manusia tadi Pak Ridwan sampaikan ketika masih kecil, yang menyelamatkan apa saja yang menjadi interestnya. Interestnya radio ya radio yang diselamatkan, interestnya ke perangko ya perangko diselamatkan. Kemudian ada petugas yang memadamkan. Ya, selesai sampai di situ. Tapi berbicara kebakaran bukan hanya peristiwa saat terjadi kebakaran, kemudian saat sebelum terjadinya kebakaran apa ya? Prevention itu kan menjadi sesuatu yang penting. Kemudian saya coba cari-cari referensi. Saya teringat dulu warga saya di Sadang Serang itu ada Prof. Kadarsah ya. Prof. Kadarsah, mantan rektor. Saya cari nomor beliau masih ada, saya coba WA. Prof, minta referensi teman-teman ITB yang concern terhadap kebakaran, ada nggak? Tunggu, saya cari dulu. Karena beliau sudah jadi rektor Trisakti ya. Sekarang sedang jadi rektor di Trisakti. Akhirnya beliau mereferensikan Prof. Yogi. Sekarang dia FTI. Ya di FTI. Itu persis tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Berarti baru saja ya. Kenapa ke Prof. Yogi? Ya kebetulan beliau menjadi kepala UPT K3L zaman saya. Akhirnya saya ngobrol dengan beliau. Sekarang Pak Ginting, orang tambang. Saya ngobrol dengan beliau, kemudian ceritalah beliau. Awal mulanya dibentuk UPT K3L. Nah, satu ketika ITB mau akreditasi ceritanya waktu itu, World Class University, kemudian datanglah asesor mencoba untuk melakukan akreditasi, dan salah satu yang menyebabkan ITB pada waktu itu tidak lolos menjadi World Class University adalah faktor safety. Menurut penuturan beliau itu kaget kan, wah baru tuh belajar apa itu bencana, apa itu kebakaran dan segala macam, sampai akhirnya membentuk UPT K3L seperti yang kita kenal sekarang. Saya coba tarik diskusinya, Prof, ini kan kalau bicara building management sudah ada tuh aturannya. Di Permen PU dijelaskan, kemudian bagaimana persyaratan bangunan gedung, keandalan bangunan gedung. Keandalan bangunan itu salah satunya adalah safety. Selain masalah arsitektur, kenyamanan dan kesehatan segala macam. Lebih settle aturan ini. Tapi kalau kita berbicara kota, siapa yang memperhatikan itu? Apakah sudah ada yang pernah protes ke Pemkot? Ini safety-nya gimana? Toh hidran kota kita juga sampai hari ini tidak bertambah gitu. Terus upaya-upaya yang berfungsi berkurang nggak? Membangun estetika kota begitu gencar dilakukan. Orang berbicara infrastruktur udah pasti tuh ngomongin trotoar, drainase, jaringan jalan, kemudian penerangan jalan, dekorasi kota dan segala macam yang menunjukkan bahwa kota ini layak huni, atau yang sekarang lebih banyak digaungkan tuh livable city. Safety-nya ini gimana ini? Pernah nggak jadi concern teman-teman kampus, terutama di perancangan kota, tata ruang dan segala macam. Nah ini juga mengusik, kira-kira nih teman-teman akademisi mulai concern nggak ke hal yang seperti ini, ke hal yang safety. Tadi kan secara berseloroh, ya gedung ini safety nggak sih? Inspeksinya bagaimana nih? Kayak apar sih kan? Apar ada tadi lihat ada, apar. alhamdulillah. Apakah aparnya sering diperiksa nggak? Nah, secara reguler? Iya. Ini ada sprinkle, apakah sprinklenya juga diuji nggak setiap tahunnya? Ya kan gitu. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu kita tidak bisa menolong apapun. Padahal tadi kalau bicara kesiapsiagaan, ketika api bisa dipadamkan dengan apar, kerugiannya kecil. Karena apar itu untuk pemadaman api awal, api dini. Contoh kalau di sini ada televisi ini meledak, kemudian detektor berbunyi, siap siaga petugas datang memadamkan dengan apar, selesai itu cuma TV-nya saja yang rusak. Kemudian kalau nggak selesai dengan apar, artinya ketika dengan sprinkle
itu panas suhu sudah sangat naik di ruangan itu. Artinya harus membunyikan sprinkle, membunyikan detektor, alarm, dan sampai akhirnya pecah sprinkle untuk memancarkan air. Itu kan kerugian sudah mulai, mungkin satu meja ini sudah mulai habis. Kalau ini nggak berfungsi, kemudian nanti yang bermainnya hidran gedung, kemudian hidran gedungnya juga nggak berfungsi, akhirnya harus manggil pemadam kebakaran. Nah, ada satu ruangan, mungkin satu lantai ini bisa akan terkena dampak. Nah, jadi kesiapsiagaan itu juga tidak hanya alat proteksi aktifnya saja, tapi juga SDM-nya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bedah lebih jauh terkait dengan persoalan kebakaran itu, ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, atau tidak sesederhana yang masyarakat bayangkan. Begitu Pak Ridwan. Karena ini berhubungan juga dengan karya-karya insinyur ya. Betul. Bangunan, terus saya merasa tersindir juga kota gitu. Wah, bagian dari yaitu tadi tema pembangunan kota yang berkelanjutan, selalu diantaranya itu ya keamanan dan kenyamanan begitu ya, termasuk diantaranya ini ya bagaimana bisa mengantisipasi kebakaran tersebut begitu ya. Ya sepertinya begitu ya, bukan sepertinya, sudah selayaknya ada satu kebijakan yang fokus kepada atau bagian dari concern terhadap kebakaran itu dalam satu kebijakan rencana program yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan begitu ya. Betul. Mulai dari tataran nasional sampai kepada tataran lokal begitu ya. Dan ini tidak bisa juga dilepaskan dari peran masyarakat, dan juga masyarakatnya harus aware juga ya, harus paham juga. Nah, itu juga bagian dari peran perguruan tinggi juga ya, bagaimana bukan hanya anak kecil itu yang senang main air ketika berkunjung ke pemadam kebakaran, tapi juga bagaimana engineer atau insinyur supaya lebih memudahkan atau lebih mengamankan ya bangunannya itu ya. Betul. Dan yang lebih berat ya kotanya dalam hal ketersediaan air itu yang Betul. harus terintegrasi sama keamanan kotanya itu ya mungkin ya. Ya Sob, kalau udah terjadi kebakaran kan tidak hanya aset yang hilang ya, Betul. bisa nyawa yang hilang, ditambah kalau yang hidup pun punya trauma ya. Betul. Efek trauma itu yang kadang-kadang juga nggak bisa hilang dengan mudah ya. Orangnya hidup tapi traumanya jadi psikologisnya bahkan mungkin sampai mengganggu kesehatan jiwa, dan ya tidak ini ya, karena dia melihat mungkin saudara atau kerabatnya ya hilang gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang juga harus dipikirkan karena rentetannya itu tidak sederhana. Oh, udah api selesai gitu ya. Api mati, tapi kan menyisakan yang mungkin nggak padam-padam tuh. Ya, yang lainnya efek trauma ya. Jatuh miskin. Iya, jatuh miskin. Sekarang kalau rumah cuma satu-satunya boro-boro di asuransi. Mungkin saya juga baru tahu format atau dokumen asuransi kebakaran itu pada saat KPR lunas loh Pak Ridwan. Setelah KPR lunas, saya terima sertifikat, IMB dan segala macam. Ternyata di situ ada asuransi kebakaran selama masa cicilan. Setelah itu kan nggak diperpanjang juga. Karena malah tidak tahu. Malah tidak tahu. Bapak mungkin belum pernah menyicil. Pak Ridwan langsung beli cash terus. Jadi nggak lihat itu. Saya baru tahu. Dikasih. Saya baru tahu itu bentuk kemudian polis asuransi kebakaran itu saat lunas KPR. Setelah saya terima, oh ternyata di sini ada asuransi. Nah, ini juga mungkin ya kalau dari ranahnya kita cerita Pak Irwan, itu ada di ranah kita itu pendidikan berkelanjutan, bahwa bagaimana ini memberikan satu pendidikan atau apa istilahnya yang pendidikan tematik yang praktikal, yang ada semuanya multidisiplin itu ini kasus yang nyata itu. Ketika kita susah merumuskan multidisiplin yang sifatnya filosofis dan sebagainya, ini nyata. Ada real praktiknya bahwa pendekatan kebakaran juga harus didekati dengan multidisiplin dalam artian gini. Ya tadi sebelum tindakan pencegahannya bagaimana mengkomunikasikan bahwa ini cara mengkomunikasikan yang baik supaya terdeliver ke masyarakat terkait potensi kebakaran yang mungkin terjadi. Saya ambil contoh, gara-gara komputer panas pun bisa kebakaran. Pengalaman. Ya kan? Pengalaman saya itu karena
ada karpetnya. Iya. Karpetnya terbakar. Jadi kita kan tadinya tidak terbayang gitu ya. Nah, itu perlu menjadi catatan. Jadi kejadian-kejadian penyebab kebakaran kadang-kadang tidak terduga. Kita selalu bicara dari alat masak ya, Betul. kompor, dari korsleting listrik ya, ada arus singkat, ada segala macam. Dari komputer yang tidak dedicated. Jadi komputernya ya di ITB ini kita melakukan komputasi segala macam. Kadang komputer itu bekerja 7 kali 24 jam. Tapi mungkin speknya tidak dilengkapi dengan spek yang harusnya ideal untuk itu. Betul. Harus ada pendingin, ya, harus ada kipasnya. Pendingin pun harus switching bergantian dalam jam tertentu misalnya. Nah, ini yang perlu diedukasi karena di situ ada aset berharga. Data itu aset luar biasa Pak Ridwan sekarang, ya. Itu Bagaimana kalau misalnya ingin memulai awareness itu nah, berdasarkan peran ITB, apakah kita menyentuh anak kecil atau masyarakat secara umum atau gimana kalau ingin ini nih kebutuhannya Pak Kurniawan ini? Ya. Ya sebenarnya kan Pak Kurniawan sudah melakukan langkah yang tadi ya preventif ya, mengedukasi ke masyarakat anak-anak sekolah dasar mungkin sampai level tertentu dikenalkan mengenai profesi. Terus tadi ada apa yang pemuda dilibatkan ya. Jadi apa ya sebutannya yang tadi disampaikan voluntary ya, ada relawan ya. Nah, dari sisi pendidikan tinggi, perguruan tinggi mungkin harus bisa memberikan, mengedukasi, membantu yang apa yang sudah dikerjakan. Ya, artinya dari disiplin keilmuan yang ada di ITB yang bisa membantu sehingga masyarakat lebih cepat nerima. Ya, bisa lebih aware. Oh iya, ini langkah ini hal yang penting gitu ya. Ya, dari bentuk bahasanya pendidikan, misalnya gini, jangan-jangan kita perlu memberikan edukasi dalam bentuk animasi yang didesain oleh orang-orang ITB. Iya, itu kan animasi-animasi terkait pengenai preventif itu diulang-ulang. Itu jadi kita dipatri itu mengenai animasi bahwa pencegahan segala macam. Terus bagaimana sosialisasi itu berkala, artinya latihan kebakaran berkala. Betul. Tidak, karena masyarakat tuh cepat lupa. Bahkan yang pernah kebakaran pun lupa. Ya, apalagi yang belum pernah kebakaran nggak pernah tahu gitu ya. Yang pernah kebakaran pun lupa gitu ya. Jadi istri saya itu pernah mengalami kebakaran, keluarganya punya toko ya, kebakaran habis sampai tadi disebut asetnya habis. Ya. Kalau diingat-ingat jadi sedih. Ya itu jadi tadi gitu. Tadi. Jadi artinya traumatik itu lama sebagian anggota keluarganya. Nah ini yang saya melihat memang pentingnya peran pendidikan tinggi ya, membantu dinas kebakaran dalam hal tadi, mulai dari langkah preventif bahkan sampai pasca. Ya, pasca kebakaran tuh apa yang harus kita bantu dalam artian ya misalnya ada yang punya kemampuan mengobati traumatik gitu ya, hal-hal seperti itu. Saya pikir supaya nanti nggak jadi beban masyarakat lagi lanjutannya korban kebakaran gitu. Ya, jadi memang tadi setelah saya nyemplung di dunia kebakaran, ternyata kan kebakaran itu sangat saintifik ya, sangat teknik sekali. Bagaimana kita merencanakan sebuah kota yang safety itu, dari mulai kita melakukan pemetaan wilayah mana saja yang rawan kebakaran itu. Kemudian bagaimana kita menentukan indikator-indikator yang disebut rawan itu yang seperti apa. Dari mulai aspek bangunan, kerapatan bangunan, jarak antar bangunan, kemudian juga sumber air dan segala macamnya, aksesibilitas jalan. Jadi ketika satu wilayah itu akses jalan untuk mobil unit pemadam tidak bisa dimasuki, kemudian kepadatan penduduknya juga tinggi, kerapatan bangunan juga tinggi, kemudian juga bahan bangunannya juga, itu kan harus kita riset, harus kita survei secara mendetail. Kemudian ketika sudah kita tentukan bahwa ini ternyata wilayah yang punya kerawanan tinggi, kemudian baru kita berbicara mitigasinya. Apakah perlu dibangun pos pemadam di situ ya. Radiusnya berapa supaya kita bisa menjangkau dengan cepat, karena kan bicara pemadaman yang efektif itu adalah bagaimana cepat datang, kemudian bagaimana menjaga continuous flow air. Jangan sampai kita bangun pos di sini, sumber airnya di
10 kilo lagi jauh dari pos misalnya gitu. Datangnya cepat tapi ngambil airnya jauh. lama. Nah, ini yang menyebabkan proses-proses pemadaman kebakaran itu menjadi lama dan meluasnya area yang terbakar. Nah, tadi ini juga perlu teman-teman perguruan tinggi untuk juga concern persoalan ini seperti concernnya terhadap masalah perkotaan lainnya, masalah pemukiman kumuh, masalah Sanitasi, hal ya. lainnya, transportasi. Ini harus menjadi concern juga. Banyak ahli yang berbicara tentang transportasi. Wah, Bandung harus menggunakan public transportasi. Kemudian segala macam. Kemarin Dinas Kebakaran Provinsi DKI ngadain webinar terkait dengan mobil listrik. Ternyata ini juga persoalan baru lagi. persoalan baru. Iya, persoalan baru. Menantang Hari gitu. ini masih mobilnya pada Grace semua, ya paling lama 1 tahun, 2 tahun. Nanti 5 tahun ke depan. Grace ada di sini. Dan itu ketika itu meledak, kemarin saya diperlihatkan ada sebuah tayangan mobil listrik meledak, itu ledakannya bisa sampai 15-17 kali. Meledak, kemudian terjadi dentuman lagi sampai 17 kali. Waduh. Setelah itu harus dicemplungin ke air supaya tidak terjadi ledakan lagi. Itu sudah posisi padam. Dan jangan dikira terbakarnya baterai itu mengandung B3. Limbah B3. Ya. Limbah B3. Baterai limbah B3. Dan kabarnya secara ideal parkir mobil listrik itu harus kosong kanan kirinya sejauh 15 meter. Jadi Bisa dibayangkan rumahnya harus gede-gede ya. Satu mobil Iya, 15. habisnya. Dan kalau itu terjadi, mengantisipasi nah, gitu. kemudian salah satu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran kendaraan listrik itu yang seperti biasa overcharging. Ketika di-charge sama aja dengan handphone lama meledak, kemudian gitu ya. meledak. Kemudian juga overheat atau kena panas sinar matahari langsung secara terus-menerus. Sudah pasti korsleting listrik segala macam. Kerusakan-kerusakan itu, dan ketika terjadi ledakan itu dahsyat sekali. Nah, Dinas Kebakaran atau pemerintah sudah melakukan apa untuk hal tersebut? Mengantisipasi. Saya izin saya jam 3. Oh, siap. Ada ini dulu. Mangga Pak Ridwan. Nah, ini persoalan baru loh. Ini menarik nih. Ya, karena ini di era baru sustainable development itu ya, dengan renewable energy begitu ya. Sementara Saya sekarang energinya makin lagi nyariin bahan baku baterai listrik, ini bahas kebakaran dari mobil listrik ini. Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan fungsi ITB ada 2 sisi. Satu, bagaimana menciptakan atau membuat kebijakan yang relevan dengan pemadam kebakaran yang tentu saja ada RPJP, RPJM, rencana tata ruang yang sifatnya umum merinci. Nah, posisi rencana ataupun kebijakan yang berhubungan dengan kebakaran itu ada di mana posisinya begitu ya. Satu merupakan subset dari rencana pembangunan jangka menengah, di mana harus juga melihat RT/RW gitu ya. Satu, terus kemudian di sisi bagian dari itu ada pelatihan kepada masyarakat dan juga antisipasi yang sifatnya pelatihan itu sifatnya juga multidisiplin gitu ya. Mungkin ya. Jadi secara perencanaan sekarang itu Kementerian Dalam Negeri, jadi gini cerita Dinas Pemadam ya. Dulu tuh kebakaran itu tidak ada kementerian yang mengampu. Ya. Lamun cek sudah nama inung bapana yatim. Dianaktirikan. Kemenaker menyusun regulasi terkait dengan K3, terkait dengan orang di tempat bekerja. Yang salah satunya banyak membahas terkait dengan aspek kebakaran. Itu tapi tidak mengatur instansi pemadam kebakarannya. Kemudian Kementerian PU juga banyak melahirkan regulasi-regulasi terkait dengan kebakaran. Dari mulai regulasi bangunan gedung, bahkan sampai Permen PU 25 2008 itu mengatur tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran. Selevel apa itu, Pak?
Kalau amanat di situ daerah ketika membuat itu dalam bentuk perwal, peraturan wali kota, atau perda juga bisa saja untuk mengatur itu. Nah kemudian baru-baru inilah Kementerian Dalam Negeri menjadi instansi pembina Dinas Kebakaran. Di sana ada Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah, kemudian ada Direktur MPBKT Manajemen Penanggulangan Kebakaran dan Bencana. Jadi semua yang berkaitan dengan kebakaran dan kebencanaan ada dalam satu direktur di Direktorat Adwiel. Nah sekarang itu banyak regulasi yang mulai ditelurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan mudah-mudahan di akhir tahun ini Pak Ridwan akan terbit Permendagri terkait dengan penyusunan rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kalau dilihat dari itu mungkin lingkupnya hampir selevel sama RPJM dan RT/RW sepertinya ya. Jangka waktunya 10 tahun. Di dalam penyusunan master plan itu tentu harus mengacu kepada RT/RW, harus mengacu kepada RPJMD kita. Jadi nanti di dalam RSPKP itu memuat rencana strategis pencegahan kebakarannya, ada terkait dengan penanggulangannya dan penyelamatannya. Nah sekarang misalnya berbicara penanggulangan, tentu kita harus melihat skenario terburuk. Kalau berbicara kesiapsiagaan itu kan harus dilihat skenario terburuk. Nah, kemarin sore itu saya baca di medsos, saya baca tweet di Twitter. Ada salah satu kota di Jawa Barat ini yang kondisinya memprihatinkan, Pak Ridwan. Kantornya di bekas tambak ikan atau apa yang tidak representatif sama sekali. Kemudian mereka tidak punya APD. Bahkan minta ke Kota Bandung. Ada APD bekas nggak yang sudah tidak terpakai yang ada di gudang, diminta sama mereka. Kemudian ya mobil unit mereka juga tidak punya. Tidak cukup memadai untuk melayani masyarakat warga kotanya. Bangunan tinggi sudah mulai ada di atas 3 lantai, 4 lantai dan mereka tidak punya armada untuk menangani hal itu. Dan kebetulan tadi pagi saya jadi pembina apel di kantor, saya sampaikan hal ini dan kesedihan mereka juga kesedihan kita di Kota Bandung. Kalau melihat bangunan tinggi di Kota Bandung yang ada 35 lantai, yang di atas 20 lantai. Kemudian terjadi kebakaran di lantai 20, kami tidak mampu, Pak. Mobil tangga kami tidak mampu menggapai itu. Snorkel kita tidak mampu. SDM kita juga terbatas untuk menangani hal itu secara skill dan pengetahuannya. Jadi kalau terjadi insiden itu nangis, Pak. Iya, Nah ini kan harus dituangkan dalam rumusan master plan-nya. 10 tahun ke depan perkembangan kota seperti apa, rencana tata ruangnya seperti apa, kemudian mitigasinya, pencegahannya bagaimana, penanggulangannya seperti apa. Jangan kita masih membangun fasilitas perkotaan tapi tidak dipikirkan aspek safety-nya. Nah, karena tadi ini sangat ilmiah, sangat teknis, banyak sekali hitungan dan multidisiplin ilmu yang bisa menyelesaikan tugas penyusunan master plan ini. Ya inilah coba kami mengajak teman-teman akademisi untuk sedikit memalingkan konsentrasinya untuk hal-hal yang masalah safety ini. Karena kami juga bermimpi berharap bahwa suatu saat Kota Bandung layak huni dan juga aman. Kalau di gedung itu banyak, ini ada cerita. Di salah satu hotel di Bandung, saya nanya, Pak, ini masalah safety bagaimana? Oh, dia mulai aware terhadap hal itu. Mereka mau menyusun SOP bagaimana rencana tindak darurat kebakaran ketika ada insiden kebakaran, apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apa, bagaimana memanajemen itu. Kemudian saya tanya, itu kalau di luar negeri, Pak, konon katanya, dan saya jarang ke luar negeri ya, kalau ada simulasi kebakaran itu mereka biasa saja bahkan senang, para customer hotel
Ketika ada bule kita lakukan simulasi, mereka senang aja dan menikmati bahwa hotel ini ternyata aman. Oh, dia cerita, Pak, betul ada customer kami yang meminta dari perusahaan nasional maupun multinasional, ketika mereka mau nginap di hotel kami, mereka menanyakan bagaimana safety gedungnya. Nah, ini satu hal yang menarik. Dan regulasinya juga memang mengatur itu. Regulasi kita tuh sudah mengatur itu. Cuma kan ini awareness, kesadaran pengelola gedung, masyarakat yang menanyakan terkait dengan safety gedung ini bagaimana. Bapak kalau mau nginep di salah satu hotel di Bandung, kalau ada customer yang bagaimana ini kesiapsiagaannya menghadapi bencana kegempaan atau kebakaran. Oh, kami siap. Karena kami secara rutin melakukan simulasi dan alat proteksi kami juga terpelihara dengan baik, kami lakukan inspeksi berkala. Kan itu jadi selling point. Nah, selama ini urusan-urusan hal-hal yang demikian itu seolah-olah menjadi cost center, bukan sesuatu yang menjadi investasi. Nah, kemudian juga ada cerita lagi di Kabupaten Bandung, salah satu pabrik sepatu, ada buyers dari luar negeri menanyakan ke pihak pabrik, ini aparnya sudah dicek belum? Hidrostatisnya, artinya si tabungnya dites gitu dengan tekanan tertentu meledak Kak, kira-kira. Ini orang mau beli sepatu, Pak. Tapi kok nanya urusan proteksi kebakaran, kira-kira begitulah. Nah, kesadaran ini yang terus harus dibangun, kesadaran masyarakat, kesadaran pemerintah, kesadaran para akademisi kita. Ya, selama kita tidak pernah mempertanyakan itu, juga konsentrasi pemerintah juga kan terhadap hal yang seperti ini akan selalu abai. Termasuk juga dunia usaha. Selama ini menganggap bahwa latihan kebakaran, inspeksi gedung yang dia punya sendiri itu masih menganggap bahwa ini adalah cost center, bukan instrumen investasi yang bisa meningkatkan daya jual atau daya saing tempat mereka berusaha. Nah, inilah yang coba pengen kita gagas, pengen kita bangun, atau meureun Departemen PWK ITB sekali-kali ngadain FGD gitu atau seminar gitu ya, teman-teman mahasiswa nih bikin seminar terkait dengan kebakaran gitu. Rasa-rasanya ini belum jadi concern teman-teman akademisi dan para mahasiswa kita. Atau mungkin Pak Ridwan punya pengalaman tesis atau skripsinya anak-anak PWK udah menyentuh masalah-masalah ini belum? Kalau kebencanaan sekarang sudah mulai ya. Kebencanaan banyak karena ada ahlinya di kami, ada Bu Harkunti, ada Pak Joko Abisuroso begitu ya. Tapi yang menarik dari kebakaran ini merupakan salah satu elemen yang harus kita antisipasi dalam konteks bukan hanya perkotaan, terutama perkotaan ini ya. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian. Jumlah penduduk dan kepadatannya begitu ya. Terus kemudian bukan hanya jumlah penduduk dan kepadatannya, tetapi juga jumlah gedung dan kepadatannya. Karena ketika tadi Pak Kurniawan cerita begitu ya, bukan hanya kemampuan pemerintah daerah kota untuk mengantisipasinya, tetapi bagaimana kesiapsiagaan masyarakat itu untuk mengurangi peluang terjadinya kebakaran. Dan tadi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya bangunan yang tinggi dan sebagainya, apakah bisa menyelesaikan sendiri begitu ya, atau setidaknya ada semacam kemandirian untuk antisipasi terhadap kebakaran tersebut. Terus kemudian yang lainnya ialah menyiapkan warganya supaya lebih menyadari tentang pentingnya tertib begitu ya dalam satu kehidupan sehari-hari yang mungkin saja dengan makin lama kota itu makin padat, terutama kota Bandung begitu ya, secara disengaja ataupun tidak disengaja peluang untuk terjadi kebakaran akan selalu muncul dan bisa saja makin membesar karena penduduk Bandung makin meningkat, ruangnya tetap seperti demikian. Jadi mungkin awal mula perhatiannya kalau berbicara dari sudut pandang kota, struktur dan pola ruangnya yang mesti diperhatikan, dan juga ke fungsi kawasannya itu juga begitu ya, karena ternyata fungsi misalnya fungsi di sini Cibenying begitu ya, bahwa Cibenying itu dibandingkan dengan wilayah yang lainnya
sumber daya manusianya lebih siap. Nah, bagaimana misalnya kalau tahap pertama misalnya Cibenying jadi percontohan, atau yang lainnya misalnya yang sudah memiliki kesiapan dari sudut pandang kemandirian warganya, misalnya Ujung Berung begitu ya. Tapi itu tidak sepadat Cibenying misalnya. Nah, itu seperti bagaimana? Mungkin bisa menjadi menarik juga. Nah, sementara paralel dengan itu memberikan semacam awareness dengan berbagai macam cara tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan untuk lintas generasi itu ya, anak kecil diterangkan begitu ya, orang dewasa, remaja tentang makna penting dari satu antisipasi terhadap kebakaran. Terus kemudian dihubungkan dengan kesiapan master plan itu, sepertinya mungkin tidak terlalu ngawang-ngawang, tetapi bisa lebih mengoptimalkan kalau sekarang Bandung sedang menyusun RT RW-nya begitu ya, ya didetailkan RT RW-nya itu dari sudut pandang safety kebakaran perkotaan, mungkin itu. Nah, itu yang menjadi penting sehingga ketika menjabarkan atau menjelaskan terkait dengan struktur ruang dan pola ruang diperjelas. Seperti bagaimana untuk Kota Bandung itu, Bandung benar-benar polisentrik, satu pusat yang ada di pusat Kota Bandung begitu ya, yang lainnya ada di Ujung Berung, atau dengan 8 tema pembangunan yang ada sekarang itu begitu ya, karena itu akan memiliki kadar tingkat peluang untuk terjadi kebakaran yang berbeda begitu ya. Itu mungkin kalau dari ini begitu ya. Nah, itu juga sekaligus merupakan PR kita bersama ya, yang berhubungan dengan kesiapsiagaan atau awareness atau kesadaran akan terjadinya kebakaran untuk konteks perkotaan. Bila Bandung berhasil, bisa jadi barometer untuk tempat lain. Nggak tahu kalau di misalnya Semarang ataupun Surabaya ya, di luar Jakarta itu apakah? Jadi kalau Surabaya sekarang secara sarana prasarana pemadam itu jauh lebih maju dibanding kita. Mereka juga punya semangat juangnya. Kalau kita punya standar pelayanan minimal 15 menit layanan kita, artinya 15 menit itu dari mulai kita menerima panggilan sampai ke lokasi kebakaran itu 15 menit. Dan mereka di Surabaya sudah berani menetapkan bahwa respon time mereka 7 menit. Yang mereka kenalkan dengan istilah roti 7 lapis. Respon time 7 menit, layanan gratis. Apa yang menjadi keunggulan mereka adalah bagaimana kesiapsiagaan petugas dalam merespon secara cepat terjadinya kebakaran. Dan dari beberapa testimoni yang disampaikan, masyarakat sampai menyampaikan begini, Pak Ridwan. Alhamdulillah tadi terjadi kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sudah hadir dalam kurun waktu kurang dari 5 menit dan api berhasil dipadamkan dan sorenya kita bisa berjualan kembali. Nah itu. Dan sekarang dengan rancangan Permendagri terkait dengan RISPKP dan mereka membuat indikator itu yang disebut dengan FIRLI, Fire Resilience Index. Dan salah satu yang menjadi ukuran itu adalah tingkat kerusakan. Jadi kalau satu bangunan fungsionalitas atau keberfungsiannya sudah tidak bisa digunakan 100%, itu kinerja kita 0. Tapi kalau kita berhasil memadamkan dan 100% masih kita bisa gunakan, kefungsionalannya satu bangunan itu poinnya 5. Kalau cuma rusaknya 10%, itu poinnya 4. Dan semua berurus seperti itu. Dan saya berpikir gimana kita caranya, kalau pemerintah itu menjadi beban pemerintah, jadi target kinerja dinas kami, apa yang harus dilakukan? Ya tadi, kesiapsiagaan petugas dan kesiapsiagaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat masih ada cerita udah habis 4 rumah baru nelpon ke pemadam. Dan itu ada. Dan itu ada. Masyarakat yang masih ragu atau tidak hafal nomor telepon atau panik, sudah 2 rumah habis baru nelpon ke pemadam. Ya sehebat apapun kami di pemadam, kalau api sudah sangat besar, ya perlu effort yang lebih untuk memadamkan itu. Dan sebaliknya suka melakukan false alarm atau
panggilan palsu. Nah, artinya kan ketika aturan itu, regulasi itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya kita harus berpikir keras bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, melatih masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya bisa mencapai kinerja yang diamanatkan oleh regulasi tadi. Nah, ini juga satu hal yang menjadi perhatian kita. Dan ini kalau ke Jakarta tuh saya selalu lihat dulu katanya Gubernur Ali Sadikin ketika beliau menjabat di tahun 70-an melihat dinamika perkembangan pertumbuhan kota Jakarta. Karena beliau cukup visioner waktu itu, apa yang beliau lakukan adalah dengan membangun Pusdiklatka, Pusat Pendidikan Latihan Kebakaran. Dan itu sampai hari ini menjadi rujukan seluruh Indonesia untuk berlatih terkait dengan pemadam kebakaran. Untuk level apa itu? Di sana mulai dari level, kalau dari ketentaraan sama prajurit ya, pemadam 1 untuk petugas pemadam kebakaran. Mereka juga melatih untuk petugas operator atau driver mobil damkar, sampai ke diklat fire inspector untuk petugas pemeriksa gedung dan segala macam. Inspektur 1, Inspektur 2, mereka juga ada latihan tentang penyuluh lapangan, dan lengkap mereka punya pusdik sendiri. Jadi secara SDM Jakarta sudah jauh lebih maju karena ya semua petugas pemadam kebakaran di Jakarta tersertifikasi keahliannya. Dan ini yang ini masih menjadi satu-satunya tempat diklat di Indonesia. Nah, ini mungkin bisa tuh merujuk ke situ, dan mungkin mulai sekarang bisa juga di Bandung mencari tahu begitu ya, lewat survei ya, sebetulnya karakteristik di Bandung itu seperti apa yang tunjukkan oleh Bandung. Sepertinya kan potensi masyarakat Kota Bandung itu ada di orang-orang mudanya, dan karena di Bandung banyak kegiatan yang sifatnya kreatif begitu ya, jadi dinamika orang yang masuk dan keluar Kota Bandung, terutama untuk baik nasional ataupun di level Jawa Barat itu tinggi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka begitu, yang bukan hanya asli orang Bandung. Betul. Begitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu PR bagi kita semua ya, dan ada hubungan dengan peran pendidikan yang sifatnya multidisiplin di luar degree begitu ya, terlepas dari pangkatnya apa, tapi yang penting bisa mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan itu. Saya berapa waktu yang lalu saya lihat ada film tahun 2023, itu kejadian nyata, cerita tentang para pemadam kebakaran. Bagian dari film itu ya itu tadi, ternyata yang berkarir di pemadam kebakaran itu bukan yang tadinya memang bercita-cita ingin jadi pemadam kebakaran, dan juga ada cerita sedihnya di situ ketika salah mengantisipasi, beberapa belas orang temannya meninggal dunia begitu ya, karena konteks kebakaran konteks kebakarannya bukan perkotaan tapi di hutan di Amerika begitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi contoh pembelajaran bagi kita semua. Mungkin itu untuk sekarang. Terima kasih Pak Kurniawan. Nanti kita lanjutkan pendetailan dari peran ITB untuk antisipasi pemadam kebakaran dengan awal mula mengidentifikasi persoalan di Kota Bandung, dan juga secara paralel bagaimana membuat kebijakan di mana di dalamnya terdapat juga di master plan tersebut pendidikan kepada warganya begitu ya. Betul.